Yang bikin kita hancur itu bukan kejadian itu sendiri loh, tapi skenario-skenario palsu yang kita bayangkan. Halo semua, aku Syafira Ida Santosa, mahasiswa semester 5 yang masih mencari jati diri. Dan ini merupakan video keempat aku di YouTube. Jadi hari ini aku akan membahas beberapa hal yang juga mungkin teman-teman lagi rasakan. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, pernah gak sih kamu lagi duduk sendirian, tiba-tiba pikiranmu tuh kayak lari kemana-mana gitu. Hal kecil jadi besar, hal sederhana jadi rumit, dan bahkan sesuatu yang belum terjadi itu terasa kayak itu adalah bencana yang akan datang di masa depan. Kalau misalkan kamu ngerasain itu berarti ya kamu lagi overthinking. Dan yang menariknya, otak manusia itu punya kecenderungan alami untuk memikirkan hal buruk terlebih dahulu. Ya sebenarnya ini bukan drama sih, bukan karena kita terlalu lebay atau apapun, tapi memang otak kita tuh didesain untuk melindungi diri kita dari bahaya. Kalau di psikologi ada yang namanya cognitive distortions, jadi cara berpikir yang bengkok, di mana otak kita tuh selalu merasa khawatir. Contohnya ada 3. Yang pertama adalah ketika kita terlalu memperbesar hal-hal yang kecil. Contohnya, kita lagi chat sama orang, terus orang itu tuh bener-bener slow respon banget, balas chatnya lama, dan kita kayak langsung mikir, kayaknya dia ada masalah deh sama aku, atau kayaknya hubungan kita tuh bakal buruk deh. Yang kedua adalah kamu merasa tahu apa yang orang lain pikirkan. Padahal itu cuma asumsi. Ya contohnya kalau misalnya kita ketemu sama orang baru nih, terus orang itu tuh sebenarnya aslinya jutek. Memang mukanya jutek gitu. Tapi kita langsung kayak mikir, aduh kayaknya dia nggak suka deh sama aku, atau kayaknya kok dia tuh kayak nggak suka sama penampilan bajuku ya. Terus yang ketiga, kamu tuh udah merasa tahu masa depan, dan masa depan itu tuh rasa-rasanya buruk banget. Contoh kayak kita ya ujian masuk sebuah universitas misalkan, terus kayak kita langsung mikir, aduh kayaknya aku gagal deh, atau kayaknya aku nggak bisa, pokoknya buruk deh. Itu tuh terlalu berlebihan, padahal ya belum tentu loh kayak gitu. Dan karena pikiran kita terus-menerus berputar di pola tersebut, ya pada akhirnya kita jadi capek sendiri. Terus juga kita jadi gampang ngeluh, gampang menyerah, ya pokoknya jadi bad mood juga pada akhirnya. Dan itu juga nggak baik untuk diri kita. Terus ada lagi namanya negative bias. Kita tuh terlalu fokus dan percaya dengan hal-hal negatif dibandingkan fokus ke hal-hal positif. Contoh, dari 10 pujian yang bisa kita terima, hanya 1 kritik saja yang benar-benar bikin kita berpikir semalaman, bahkan beberapa hari. Kita bisa happy seharian, tapi dari 1 hal kecil aja itu bisa bikin kita bad mood. Kok bisa gitu ya? Jadi ceritanya, nenek moyang kita yang terdahulu itu tuh mereka punya prinsip bahwa bahaya itu lebih penting dibandingkan kebahagiaan. Pola berpikir seperti itu terbawa terus sampai detik ini. Meskipun dari zaman ini ya, bahaya fisik itu udah gak terlalu sebahaya zaman-zaman dulu gitu ya, dimana mereka bertahan hidup, terus juga harus berhadapan dengan binatang buas dan lain-lain. Tapi dari pola pikirnya itu masih terbawa sampai saat ini. Akhirnya, apa yang kita pikirkan itu ditarik dulu ke hal-hal negatif. Dan terjadilah yang namanya overthinking. Jadi kalau kamu ngerasa kok pikirannya gak berhenti-berhenti ya, atau kamu kayak ngerasa, aduh kayaknya otakku rusak nih. Enggak. Kamu tuh hanya manusia yang lagi protektif, yang lagi berusaha untuk melindungi diri kamu, yang meskipun emang tujuannya menjaga, tapi ya pada akhirnya kamu nyakitin diri sendiri. Tapi ya tujuannya menjaga, meskipun pada akhirnya kamu nyakitin diri sendiri. Tapi kabar baiknya adalah dari pikiranmu yang bengkok bisa diluruskan. Yes, nah caranya adalah ya kamu tanya ke diri sendiri kalau misalkan kamu lagi overthinking ya. Kamu langsung tanya, ini tuh sebenarnya fakta atau hanya ketakutan kamu aja? Atau misalkan kamu mikir, ini tuh sebenarnya peristiwanya tuh kayak gini, atau emang hanya di pikiran saja yang saya buat-buat gitu. Karena seringnya yang bikin kita hancur itu bukan kejadian itu sendiri loh, tapi skenario-skenario palsu yang kita bayangkan. Serem gak?
Nah, kamu tuh nggak harus terus menjadi orang yang berpikir terus-terusan semalaman, yang emang kamu terlalu membayangkan hal-hal yang sebenarnya nggak akan terjadi, karena itu tuh bikin capek. Jadi kamu harus belajar, harus menganalisis apakah ini tuh beneran nyata nih, sesuai, atau ya udah cuma rasa takut, cuman skenario yang memang kita bikin di kepala kita sendiri. Oh, karena ingat teman-teman, kita tuh layak hidup lebih ringan daripada kita harus bergelut dengan hal-hal yang terlalu besar, padahal itu hanya bayangan kita sendiri. Dan kalaupun nanti sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, percaya deh, kamu pasti lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Aku sangat memohon maaf apabila terdapat kesalahan sepanjang video ini. Silahkan komentar supaya aku bisa tahu kesalahannya apa dan kedepannya akan aku perbaiki. Kita akan bertemu di next video. Bye, 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 bye.